Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan buat hari ini, Sabtu 1 Oktober 2022, kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini, tertulis dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahlah. Sekali lagi saya bacakan, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahlah. Dalam bahasa Batak dikatakan, langit tido inganan di batas yang mula-mula sahali, jala di banua tongaodo manggom-gomi tanganna saleleng nilelengna. Ibana doa tong mangojar musum sian adopamu jalanin do siap pun mai. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat keadaan pada saat ini, semua orang dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ada bencana alam, ada wabah, penyakit, dan yang lain lagi sebagainya. Semua yang terjadi tiba-tiba dapat menyerang. Semua yang terjadi di dunia ini di luar prediksi manusia. Musim pun tidak bisa diprediksi lagi. Tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di zaman yang materialistis ini, di zaman canggihnya teknik informasi pada saat ini, manusia mengejar kelimpahan materi karena adanya asumsi dan adanya pendapat, adanya anggapan bahwa kelimpahan tersebut menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Jika kita memiliki banyak materi, maka sudah pasti kita bahagia. Sebaliknya, tanpa kecukupan secara materi, maka kebahagiaan tidak mungkin diraih. Benarkah kecukupan materi menjadi sumber kebahagiaan yang sejati? Tapi saya berikan satu gambaran. Saya selalu katakan, uang boleh membeli rumah yang mewah, tapi uang tidak boleh membeli rumah tangga yang bahagia. Uang boleh membeli spring bed yang empuk, tapi uang tidak boleh membeli tidur nyenyak. Hal ini menyatakan bahwa kalau cukup materi belum tentu kita berbahagia. Mari kita bersama mencermati apa yang diungkapkan dalam nats ini mengenai kebahagiaan. Musa memberkati suku-suku lainnya. Kalau kita baca sebelum nats ini, yaitu Ulangan pasal yang ke-33 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan penutup dari berkat-berkat ini ditujukan kepada bangsa Israel secara keseluruhan. Kalau kita baca dalam ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Pada bagian penutup ini Musa menyebutkan bangsa Israel berbahagia. Ia menjelaskan alasan bangsa Israel berbahagia dan serta apa arti kebahagiaan ini. Yang pertama, Musa, abdi Allah itu menyebutkan mereka atau bangsa Israel dengan sebutan Yesyurun, yang berarti bangsa yang benar. Dengan demikian bangsa Israel adalah
orang-orang yang dibenarkan bukan hanya benar di hadapan manusia, tapi terutama di hadapan Allah. Kita orang percaya, pengikut Kristus, kebahagiaan kita adalah dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, mereka memiliki Allah yang tiada duanya. Allah Israel adalah Allah yang hidup, tidak seperti ilah-ilah yang disembah oleh bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Dia juga Allah yang kehadirannya nyata di tengah-tengah bangsa Israel sebagai penolong dan tempat perlindungan yang abadi terhadap musuh-musuh di sekeliling mereka. Jelas pada ayat 26 sampai ayat 27. Dan nats hari kita pada hari ini, di mana kuasa dan wewenangnya yang sangat berdaulat. Ia berkendaraan melintasi langit dan dengan teramat megah dan agung di atas cakrawala. Berkendaraan melintasi langit menandakan keagungan dan kemuliaannya, yang di dalamnya ia menyatakan dirinya kepada dunia yang di atas, dan bagaimana ia mempergunakan pengaruh-pengaruh langit dan apa yang diturunkan oleh awan-awan untuk mewujudkan rancangan-rancangannya sendiri di dunia bawah ini. Ia mengatur dan mengendalikan semuanya itu seperti seorang manusia mengendalikan kuda yang ditungganginya. Ketika ada sesuatu yang harus dilakukannya bagi umatnya, ia berkendaraan melintasi langit untuk melakukannya, karena ia melakukannya dengan cepat dan kuat. Tiada seteru yang dapat memperkirakan atau menghalangi laju gerakan dia yang berkendaraan melintasi langit. Yang kedua dikatakan bahwa kekekalannya yang tiada terbatas. Dia adalah Allah yang kekal dan lengan-lengannya pun kekal. Pada ayat yang ke-27, nats kita hari ini. Para Allah bangsa kafir baru diciptakan seumur jagung dan akan segera binasa. Tapi Allah Yesurun, Allah Israel itu adalah kekal. Dia sudah ada sebelum segala dunia dijadikan dan akan selalu ada ketiga waktu dan hari-hari tidak ada lagi. Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Yang ketiga, arti kebahagiaan itu yang paling membahagiakan adalah bahwa di atas muka bumi ini tidak ada bangsa seperti bangsa Israel, suatu bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saluran datangnya keselamatan bagi dunia ini. Pada ayat yang ke-29 setelah nats ini, kita adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Orang percaya, orang Kristen adalah bangsa yang dipilih Tuhan, dan kita menjadi saluran keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dengan demikian, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung kepada materi atau hal-hal fisik, melainkan pada kehadiran Allah dalam hidup ini. Kita tidak bergantung kepada materi atau hal-hal fisik saja, melainkan pada kehadiran Allah dalam hidup ini. Itulah kebahagiaan. Bagaimanakah kita memberi arti kebahagiaan dalam hidup kita? Apakah yang menjadi tolak ukur dalam menyebut hidup kita berbahagia? Berdasarkan uraian yang di atas, saya katakan tadi, dapat kita mengukur kebahagiaan hidup kita saat ini ketika kita dapat menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan, karena Tuhan tidak berubah. Inilah kata kunci hidup bahagia, membuat Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Kita trust, kita bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berubah. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu, dan berfirman pun Allah, Tuhan boleh menghancurkan, mengalahkan semua musuh-musuh kita.
Lengan Tuhan yang kekal adalah tempat yang aman dan benteng yang kuat bagi setiap orang yang mencari perlindungan kepadanya. Sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Itu yang dikatakan Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapa besar pun masalah di dalam hidup kita yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong dan memulihkan kehidupan kita. Karena tidak ada yang terlalu sukar baginya. Tuhan dapat menciptakan dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Karena itu bergantunglah penuh pada lengannya yang kekal. Bapak Ibu, apapun yang kamu alami pada saat ini, apapun pergumulan hidupmu pada saat ini, janganlah kita takut, jangan bimbang, jangan putus asa dalam menyongsong hari esok. Tetapi percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan hiduplah bersama dengan Tuhan serta bergaul dengannya. Maka hari-hari yang terbaik dalam hidup kita masih akan datang dan akan kita alami. Kita akan mengalami kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai sejahtera. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, kalau Tuhan tempat perlindungan kita, kita akan menyaksikan dan melihat betapa Tuhan menyelamatkan, menopang hidup kita dalam segala keadaan, yang menjadi perisai pertolongan dan pedang kejayaan kita, sehingga semua masalah kita akan dapat kita selesaikan. Semua masalah kita dapat lalui, dan semua penghalang-halang akan dihancurkan. Semua musuh kita akan dipunahkan, dihancurkan oleh Tuhan. Yakinlah, percayalah, semuanya itu kita dapat. Dan itu boleh terjadi kalau kita bergantung, trust dengan sepenuh hati kepada dunia. Kebahagiaan pasti kita miliki kalau kita bergantung dan membuat Allah yang abadi adalah tempat perlindungan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus menjagamu serta menyertaimu hari ini. Amin.